Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qail fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan kita berharap kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu MC, dua ibu, berarti ibu-ibu, atas dipersilakannya saya bisa duduk di hadapan KBS. Ada yang tahu KBS? Koordinator Bidadari Surga. Dan di belakangnya juga ada ahli surga insya Allah, bapak-bapak ya. Juga kepada Ustadz Yasin Nur Yasin sebagai ketua dari Himpunan Mubaligh Bandung HMB, atas perkenannya waktu memberikan kesempatan kepada saya hadir di majelis yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Juga kepada para asatidah yang menggerakkan jamaahnya untuk hadir di Masjid Raya Bandung yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan-kebaikannya baik di dunia maupun kelak di akhirat. Juga kepada seluruh jamaah dari mana saja, ada yang dari Ciwidey, ada dari Cimaung, ada dari Bandung Timur, dari Bandung Kota, dari Kabupaten Bandung. Masya Allah. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena Jawa Barat ya, betul. Jawa Barat semuanya. Alhamdulillah. Bandung Barat ada Cililin, Ngamprah, Masya Allah Ngamprah. Bandung Barat ada, Bandung Timur, Bandung Tengah, Kota Bandung, Kabupaten Garut ada Garut, Soreang, Cimahi ada,
tetanggaan dengan Bandung Barat Ngamprah ya, Cimahi. Cimahi itu miniatur Indonesia. Karena meskipun kecil, tetapi segala ada di sana. Dari Sabang sampai Merauke ada di sana. Itu di Cimahi. Jadi miniatur bangsa Indonesia itu ada di Cimahi. Karena segala ada, kan banyak tentara. Tentara kan dari Sabang sampai Merauke, ada tinggal di sana, nikah dengan orang sana, beranak pinak, maka banyak di sana itu. Itu Cimohai. Alhamdulillah. Ada yang sudah kenal dengan saya? Ya, maklum, karena belum terkenal ya. Oh, Masya Allah. Dari Baitur Rahman Ciganitri ya. Nah, ini Ibu Istiqomah ini tiap hari Kamis hadir terus. Alhamdulillah ya. Sing sarehat sadayana. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharap rahmat dan karunia Allah, kita akan membahas satu tema di penghujung akhir tahun ini, yaitu muhasabah akhir tahun. Ini mohon maaf, meskipun ini Ustadz kenapa tidak hijriah? Bagus. Kenapa di Masehi? Bagus. Kenapa? Karena kan kita sehari-hari juga menggunakan kalender Masehi dan kalender Komariah Hijriyah ya. Dan kita pun baik itu di kantornya, baik itu di majelis ta'limnya, baik itu di lembaga-lembaganya, itu kan ada hitungannya juga berdasarkan kalender Masehi. Momentum Muharram kita bahas. Momentum akhir tahun di 2024 kita bahas. Karena kita menggali bagaimana caranya agar kita bisa lebih baik lagi daripada hari kemarin. Orang yang lebih baik dari hari kemarin berarti dia orang yang beruntung. Sedangkan kalau kebaikan yang sekarang sama dengan kebaikan di masa lalu, berarti orang tersebut rugi. Tapi kalau sekarang lebih buruk ya daripada yang kemarin, berarti celaka. Kita ingin lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Baik, di sini saya ada waktu kurang lebih 40 menit. Tidak tuntas sampai jam 11. Karena nanti akan ada door prize. Dari siapa? Dari panitia ya. Jadi siapkan catatannya, nanti panitia akan bertanya. Door prize-nya menarik. Ya. Wallahu alam isinya apa. Pokoknya menarik yang namanya door prize itu. Ya. Ada door prize Ibu kan? Ada berapa banyak Bu? Ada 6. Ada 6 door prize, ya. Baik. Ini yang hadir tadi saya dikonfirmasi sama Ustadz Yasin, ada sekitar 300 kurang yang hadir di sini. Ya, mudah-mudahan nanti mau penuh. Karena nanti Ustadz yang ngisi di HMB itu ada banyak nanti. Waktu bulan yang lalu ada siapa? Ustadzah Liris ya. Terus lagi ada Ustadz Erik ya. Jadi kegiliran nanti sehingga akhirnya Ibu bisa mendapatkan informasi, Bapak juga mengenai tentang keislaman. Sudah bisa ke taman belum? Belum bisa? Ya mudah-mudahan nanti pas tahun depan bisa jalan-jalan di taman ya. Ngan ulah gogoleran sadayana ulah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 hal yang ingin dibahas pada kesempatan ini. Ada berapa hal? Yang pertama, pentingnya muhasabah dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama yang akan kita bahas. Pentingnya muhasabah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, refleksi diri di penghujung tahun. Ustadz, ari refleksi teh naon? Refleksi.
refleksi pijat? Oh bukan. Ini mah refleksi. Jadi adanya upaya untuk memperbaiki diri di penghujung tahun ini. Cung di sini yang tidak punya dosa. Ada? Yang anak kecil ya. Anak kecil belum punya dosa, Bu. Tapi ibu-ibu yang sudah balik barangkali ada yang belum punya dosa? Enggak ada. Yang sedikit dosanya barangkali yang sedikit, Cung? Teu aya. Yang sedang ada? Teu aya. Yang banyak? Masya Allah. Sama, Bu ya. Emang dosa naon sih kita teh? Banyak, Bu. Enggak ingat kepada Allah juga itu salah gitu kan. Maka kita berharap di penghujung tahun ini kita bisa memperbaiki diri. Jadi bahasan yang kedua apa? Refleksi diri di penghujung tahun. Yang ketiga bahasanya itu pembelajaran dan perbaikan untuk tahun depan apa? Untuk tahun depan mau ngapain? Jadi kita tidak cukup hanya menyesali, tidak cukup hanya menangisi kekhilapan kita, kesalahan kita, tetapi kita pun harus memiliki keinginan untuk memperbaiki diri the next berikutnya. Dan yang keempat, kita akan membahas menyongsong tahun baru dengan semangat baru. Ini nanti penting untuk ibu-ibu sampaikan juga kepada anak-anaknya. Terakhir, beberapa hari yang lalu, tepatnya di perumahan mewah yang ada di Kabupaten Bandung. Ada satu rumah yang besar tetapi digunakan untuk narkoba. Kalau yang saya lihat dari berita ada dua. Satu jenis minuman dicampur narkoba. Yang kedua rokok apa itu? Elektrik buat papor. Dan rencananya mau didistribusikan pada saat akhir dan awal tahun. Alhamdulillah pihak berwajib langsung cepat tanggap dan diperkirakan itu mencapai 670 miliar. Oleh karena itu mudah-mudahan materi ini itu bisa disampaikan lagi kepada anak-anaknya. Jadi tugas dakwah itu bukan hanya untuk ustadz, tapi tugas dakwah itu untuk orang-orang yang mengaku dirinya Islam dan beriman. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah. Hanya saja porsinya beda. Kalau ada hal-hal yang kompleks, berarti tugasnya ulama yang menjawab. Tapi kalau hal-hal yang sudah jelas hukumnya, bahwa ini halal, ini haram, ini wajib, ini haram, setiap orang memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Ini hak, ini batil, sudah jelas hukumnya, maka setiap orang punya kewajiban untuk menyampaikan. Kalau sekiranya diam baik, dosa. Dosa. Baik, ada berapa bahasan yang akan kita bahas? Yang pertama, pentingnya muhasabah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, refleksi diri di penghujung tahun. Yang ketiga, pembelajaran dan perbaikan untuk tahun depan. Dan yang keempat, menyongsong tahun baru dengan semangat baru. Sekarang kita akan bahas poin pertama dulu.
yaitu muhasabah dalam kehidupan sehari-hari. Satu dulu nih, apa itu muhasabah? Muhasabah itu apa yang ibu pahami? Mengoreksi diri, betul. Ada lagi, introspeksi diri, ada lagi, mengevaluasi diri. Saya berikan apresiasi kepada yang menjawab. Wah, kalau lagi ada masalah, mudah-mudahan senantiasa diberikan keringanan oleh Allah, dicabut masalah itu dan diganti dengan kebahagiaan. Amin ya. Amin. Apa yang tadi ibu jawab betul, mengevaluasi, introspeksi. Terus lagi tadi kata ibu apa? Mengoreksi diri. Itulah muhasabah, berasal dari kata hisab. Itu secara bahasa. Nah, sekarang secara sederhananya, muhasabah itu adalah proses meninjau dan menilai. Menilai apa? Tindakan serta kondisi diri sendiri. Siapa di sini yang hari ini tidak bercermin? Saya juga tadi bercermin di sana. Ye kopeana bisi nyengsol. Ye sorbana bisi dengdek sabelah dibenerkeun. Bisi aya kancing anu can kancingkeun. Kenapa saya bercermin? Karena saya merasa ada kesalahan, maka saya melihat kepada diri saya, oh Ron ini ternyata kopena rada bengkok, bener kan atuh? Ron eta naon bajuna kurang pas, akhirnya pakai baju yang ngepas warnanya. Tadinya di sini mau warna ini bu, warna oranye. Mungkin oranye pasnya tak kayak ibu tuh, setelannya kan setel, begitu. Tadinya saya mau pakai pink, ya jasna, kan nggak pas. Kalau ibu pakai pink cocok, tapi kalau saya laki-laki pakai pink semua, gitu kan, bukan warnanya yang jelek, tapi untuk siapa yang pasnya, betul tidak? Akhirnya saya mengoreksi diri, oh ya pas. Ibu-ibu mungkin yang pakai kerudung, yang sebelum pakai mika, pakai motor kan dikikeun lah. Jika budak SMA geuning Bu. Betul ya? Nah, itu berarti ibu mengkoreksi diri ibu, mengevaluasi, mengintrospeksi. Itu baru wujud fisiknya. Jadi secara sederhana yang dikatakan dengan muhasabah itu adalah meninjau dan menilai tindakan serta kondisi diri sendiri. Ini terutama berkaitan tentang perbuatan kita, apakah sudah sesuai dengan inginnya Allah atau belum. Ibu saat di pengajian bagus menutup auratnya, tapi mohon maaf ketika di rumah beres-beres di teras rumah, apakah ada yang masih pakai daster? Dalam hal menutup aurat, Ustadz ya pakai daster, tapi pakai kerudung. Dasarnya gimana Bu? Ya yang tangannya pendek serta roknya hanya di bawah lutut. Itu kalau menurut ajaran Islam, pakaian yang seperti itu ketika dibawa keluar sesuai nggak dengan inginnya Allah? Nah itu kita udah tahu, menyesal iya. Akhirnya apa? Ibu langsung berubah. Saya menutup aurat itu ketika berada di hadapan laki-laki goer mahram. Siapakah itu? Dengan ipar juga sama. Ibu biasanya kalau dengan adik ipar laki-laki atau kakak ipar laki-laki, begitupun bapak-bapak, jangan cipika-cipiki. Karena itu ipar. Ipar itu goer mahram.
Guer mahram ipar itu, ya. Tetapi haram untuk dinikahi karena statusnya kakaknya atau adiknya pasangan kita. Maka kalau dengan ipar itu cukup salamannya begini, nggak mesti peluk-pelukan. Sudah mulai ibu misalkan mengkoreksi diri, ini lisan ini sering menyakiti tetangga, menyakiti orang tua, menyakiti anak. Dilihat, oh iya, ini yang harus diperbaiki. Jadi meninjau dan menilai kembali tindakan kita, apakah sudah sesuai dengan maunya Allah atau enggak. Itulah yang dikatakan dengan muhasabah. Sekarang, apa itu muhasabah secara istilah? Saya percepat. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang saya lihat, yang beliau tulis dalam Madarijus Salikin, intinya yang dikatakan dengan muhasabah itu adalah menghitung dan menilai. Menilai apa? Perbuatan, baik dalam urusan agamanya atau dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh, ini berarti memperbaiki diri. Ibu-ibu, ada iklan dulu sejenak. Di sini nanti akan ada panitia yang menyebarkan gosip, menyebarkan apa, Bu? Kotak infak. Nah, silakan Ibu, mohon maaf, nguliling atau kumaha Ibu? Oh, nguliling. Bismillah, niatkan karena Allah. Jangan sampai begini. Badai masian alit, ada era seetik. Badai masian ageng, aduh, eueuh nih. Ayeuna mante. Berarti itu belum ikhlas. Yang dikatakan dengan ikhlas itu, dia lurus karena Allah. Dia kecil bukan karena dia infak besar bukan karena ingin disebut dermawan. Dia tidak infak kecil karena takut disebut pelit, tetapi dia lurus karena Allah. Gitu ya. Baik, mangga sambil jalan aja. Jadi yang dikatakan dengan muhasabah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah menghitung dan menilai perbuatan, baik dalam urusan agama maupun dalam kehidupan sehari-hari. Catat ini dengan baik, ya, karena nanti di depan di poin kedua dan poin ketiga kita akan mengulasnya kembali. Intinya tujuannya adalah untuk memperbaiki diri, Sekarang menurut Imam Al-Ghazali, yang saya parafrase ya kalimatnya, dikatakan muhasabah itu adanya usaha. Apa, Bu? Memperbaiki apa? Diri. Mana diri teh? Ya, ini. Gitu ya. Ini usaha untuk memperbaiki diri. Dengan tujuan apa? Dengan apa? Meninjau kembali tindakan yang telah dilakukan. Jadi di sini contoh, ibu-ibu ketika mau tidur, anaknya itu selalu diomelin. Tuh nya imam main HP wae sare. Terus ibu teh si anak teh nangis sampai tidur. Coba ibu menatap kembali wajah anaknya. Ada menyesal nggak? Ada menyesal kan? Duh karunya budak ieu nepikeun ka nyerian kieu dicarekan. Apakah cukup dengan menyesal? Kalau hanya dengan menyesal saja, maka besok malam akan diulangi lagi. Tapi kalau ada usaha untuk memperbaiki diri
dengan meninjau kembali tindakan yang telah dilakukan, maka ibu pun, saya nggak boleh begini. Anak kalau mau tidur jangan dimarahi. Kalaupun kita mau anak itu tidak main HP saja, kita sebelumnya harus ada kesepakatan. Apa kesepakatan itu? Nah, jam 9 sudah tidur. Kalau lewat dari jam 9 masih main HP, ayah dan ibu akan mengambil HP itu secara paksa. Setuju tidak? Iya. Ternyata dia melanggar dan kita ambil. Atau mama ini belum kesepakatan kita. Kesepakatan kita. Jam 9. Ini hasil dari muhasabah. Jadi kepada anak itu kalau mau memberi hukuman jangan dadakan. Harus diobrolkan terlebih dahulu. Kalau dadakan nanti nular ke anaknya itu, hidupnya itu semena-mena. Ketika dia bergaul dengan masyarakat, dia akan mudah menjas, menghukum orang lain sesuai dengan keinginannya. Bukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Karena itu bermulanya dari bapak dan ibunya ketika memberikan hukuman suka tidak konfirmasi dulu. Ya, nah ini jadi bahan evaluasi, dikoreksi, diintrospeksi. Oh, ini jelek. Baik, itulah pengertian muhasabah. Dan terakhir, dalam pernyataan Imam Ahmad bin Hambal, yang dikatakan dengan muhasabah itu adalah melihat perbuatan dengan jujur dan objektif untuk menemukan kekurangan dan kesalahan. Contoh, ibu tiba-tiba ada yang bilang, "Cing seur istighfar, Neng." Kalau orang yang tidak suka introspeksi, emang orang salah naon kudu istighfar. Sok tersinggung kalau sekiranya disuruh untuk istighfar. Emang orang salah naon kudu istighfar. Kalau kita senantiasa introspeksi diri, langsung. Iya. Terkadang ke suami, terkadang bapak ke istri. Ibu-ibuna curhat ke bapak. Badai curhat. Geus paling ge kitu ae masalahna nih bararosen ngadengena oge. Langsung istrina teh lamun aya naon teh tara nyarita. Bapak-bapak introspeksi diri. Aduh salah orang ngomong gitu ke pamajikan. Engke mah moal Lamun istri curhat, bade curhat kan ka dieu sok aya bade nyarios taun neng teh. Bunga eta teh bapak-bapak. Dares teu Bu? Ibu-ibu juga sama. Membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Orang mah rumah tangga geus belasan tahun. Batur mah geus kabeuli imah. Kangkorong. Kang korong. Urang 15 tahun rumah tangga jeung maneh mun eueuna naonan begitu. Langsung si suamina teh, aduh. Nyeri hate ku pamajikan. Ibu teh langsung ingat, astagfirullahaladzim. Akhirnya tidak. Maka saya berharap pulang dari majelis taklim ini, bapak dan ibu menjadi pribadi yang tidak terlalu banyak menuntut kewajiban orang lain kepada bapak, tapi bapak dan ibu sendiri menjadi orang yang memperhatikan hak orang lain dan kewajiban dirinya. Jangan seperti ini. Contoh, bapak-bapak tos ngaos,
tentang bagaimana kriteria istri solehah. Wah, iya materi alus ya dibejakeun ke pamajikan. Pulang dari pengajian, datang, mah tah dangukeun ieu rekaman saya ciri istri yang solehah juga kieu. Emang mama can solehah? Dangukeun we, dangukeun. Dibalas tah ku si ibuna. Dia mendengarkan ceramah ustadz yang menerangkan beginilah seharusnya menjadi seorang suami. Nah, alus ieu materi keur si bapak gitu kan? Tadi Pak tah alus tah ieu materi. Jadi sekarang itu banyak para suami atau istri yang mereka fokus agar pasangannya menjalankan kewajiban kepada dia, tapi sedikit sekali yang memperhatikan kewajiban dia kepada pasangannya. Maka pulang dari sini, bapak dan ibu bukan lagi pribadi yang seperti itu, tapi menjadi pribadi yang begini. Pah, apa mah? Tadi mama dengerin ceramah. Seharusnya begini jadi seorang istri itu. Sekiranya ciri-ciri ini tidak ada pada mama, maafin mama ya Pak ya. Mama insya Allah akan terus memperbaiki diri. Wah, dahsyat. Cek si papahna kumaha? Iya mah. Papa juga tadi dengerin ceramah tentang seharusnya begini seorang suami itu. Sekiranya ada hak kamu yang tidak tertunaikan, yang belum tertunaikan oleh papa, maafin papa ya Maya. Papa akan terus memperbaiki diri agar menjadi suami yang dicintai oleh mama. Kita bikin romantis. Aduh, insya Allah rumah tangga nu kitu teh adem. Muhasabah nih Bu, the next nanti dalam kehidupan sehari-hari. Ibu dan bapak tidak terus menuntut kewajiban ke anak teh. Mana teh dengekeun lamun kolot ngomong teh teu kitu deui. Rangkul anaknya. Ka dieu sakedap. Bapak mama hoyong nyarios. Hapunten bapak jeung mamahnya. Bisi bapak jeung mama aya ucapan sikap ka anu teu raos. Ya, hampura bapak. Bapak teh hoyong jeung mama jadi orang tua yang baik karena Allah di mata anak-anak. Kalau sekiranya mama jeung bapak kurang keneh kitu hampura. Ya, doakeun. Anak secara tidak langsung lagi diajarkan untuk menyadari bahwa dia punya salah. Maka jangan kaget kelak si anaknya tersebut akan datang kepada kedua orang tuanya dan mengatakan, mama, bapak, hampura aa teh hoyong ngabahagiakeun mama jeung bapak, tapi mung tiasana sakieu hapunten, secara tidak langsung. Tapi sebaliknya, kalau bapak dan ibu terus menuntut kepada anak, jangan kaget ketika usia mereka itu bertambah dewasa dan kita menuju tua, mereka pun sama memperlakukan kita seperti dulu mereka diperlakukan. Maka pulang dari sini kita sudah mulai. Tadi kan sudah dievaluasi. Sekarang ada perbaikan. Perbaikannya apa? Sekarang saya harus fokus bagaimana kewajiban saya kepada yang lain dan memperhatikan hak mereka. Begitu. Insya Allah. Kartos itu kartos. Jangan sampai begini, Ustadz. Gimana ya caranya supaya suami saya itu pengertian? Kalau diajak ngobrol, nggak main HP aja. Ketika diajak ngobrol, ya nggak fokus pada pekerjaannya. Berarti ibu masih memperhatikan kewajiban suami kepada ibu. Tapi tanyakan kepada ustadznya, Ustadz, bagaimana caranya agar saya menjadi istri yang solihah? Bapak-bapak juga nggak curah, Ustadz kumaha ieu ngarepan pamajikan nu bawel-bawel teuing. Keur mah boga pamajikan nu bawel, di kantor dunungan oge awewe bawel. Can deui kamari dipanggil ku kepala sekolah budak awewe bawel deui nah gitu. Can tadi meuli buah nu awewe meuni bawel gitu kan.
bawel. Tapi ganti pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara saya menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya? Begitu sulit ya. Insya Allah segala kesulitan kita minta kepada Allah agar dipermudah ya. Baik. Tekaraos, tinggal waktu menunjukkan 10 menit lagi. Ican beres itu materi itu masih seueur. Pertarosan anu berikutnya. Mengapa muhasabah itu penting, Bu? Kalau tadi yang saya ceritakan berarti muhasabah penting tidak? Satu, memperbaiki diri jadinya, betul nggak? Oh iya, memperbaiki diri. Kedua, kalau kita banyak muhasabah berarti tujuan kita semakin jelas tidak? Berarti pentingnya itu menentukan arah tujuan hidup jadi lebih jelas dengan muhasabah. Betul nggak? Yang ketiga, ternyata dengan muhasabah itu pentingnya adalah karena dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita merasa punya kekurangan dan kelemahan, lalu minta kepada siapa kita diberikan kekuatan? Sama Allah. Berarti semakin intens kita berdialog dengan Allah. Mengapa muhasabah itu penting? Yang keempat, dapat meningkatkan rasa syukur nikmat kepada Allah. Jadi nggak terlalu banyak menghitung kekurangan. Batur mahnya karek oge anya rumah tangga, geus boga imah, geus boga mobil, geus boga naon da Ibu? Perhiasan. Itu tidak akan pernah bahagia. Karena kebahagiaan itu terletak bukan pada harta, bukan pada hal yang bersifat duniawi, tapi kebahagiaan itu terletak ketika kita ridho terhadap ketentuan Allah. Ridho. Sok Ibu, kebayang nggak kalau Ibu posisinya merasakan seperti orang yang sudah ditangkap dengan kerugian 670 miliar. Riweuhna kumaha? Riweuh kan? Tapi bandingkan dengan Ibu yang tidak punya miliaran, tapi tidak kasus dengan pihak berkewajiban, pihak berwajib. Tentram enggak? Secara nominal besar mana? Nu jahat. Tapi kenapa bisa bahagia Ibu? Karena alat ukur kebahagiaan bukan diletakkan pada harta duniawi, tapi kebahagiaan diletakkan oleh kita karena ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ibu-ibu ngamprah? Ngamprah ya? Oh ya. Ngamprah teh dulu ada ini situ Ciburuy. Laukna hese dipancing. Kan aya laguna punya. Tapi apakah sekarang masih eksis Bu situ Ciburuy? Oke. Mudah-mudahan bisa piknik ke situ Ciburuy. Ya. Situ Ciburuy ya. Baik. Itu pentingnya muhasabah. Jadi ada berapa? Mengapa kita harus muhasabah? Satu, evaluasi di diri. Kedua, menentukan arah tujuan hidup. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, bersyukur atas nikmat Allah. Kalau kita tidak sering muhasabah, akhirnya rasa syukur itu kurang ke Allah teh. Belum punya pasangan hidup, riweuh. Kapan jodohku datang ya Allah? Aku sudah tidak tahan lagi untuk sendirian. Karena aku ini home alone gitu kan. Belum punya istri, belum punya suami. Masalah pas dibere istri atau suami, masalah geuning kieu nya rumah tangga teh. Tekaraos tuh 5 menit deui.
Aina dalil muhasabah? Ibu bisa melihat di dalam surat Al-Hasyr. Sok engke diawas terakhir di abi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Saya sebagai penutup dengan ayat ini dan mengajak, yuk sama-sama. Ini belum tuntas materinya, Bu. Belum tuntas. Belum lagi kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Hitunglah perbuatan kalian sendiri sebelum kalian dihisab, dan timbanglah amal-amal kalian sebelum amal-amal kalian ditimbang oleh Allah. Insya Allah, ibu-ibu, dengan kita senantiasa muhasabah, itu akan memberikan manfaat untuk kita. Pertama, manfaatnya meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, memperbaiki hubungan sosial, karena kita senantiasa introspeksi terhadap sikap kita kepada orang lain, dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, kalau kita senantiasa berintrospeksi diri, maka itu pun akan meningkatkan kualitas amal kita. Terus lagi, kalau kita senantiasa muhasabah, itu bisa mengurangi stres dan kebimbangan, karena kita sudah tahu apa yang harus dikoreksi, yang diperbaiki. Dan akhirnya dengan muhasabah itu kita terhindar dari kesalahan yang berulang-ulang. Dan dengan muhasabah itu dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Mari di penghujung akhir tahun ini kita introspeksi diri. Apa yang menjadi kesalahan di masa lalu, kita perbaiki untuk masa yang akan datang. Hari ini adalah hari yang paling ideal, karena hari ini adalah hari yang menghubungkan masa lalu dengan masa yang akan datang. Kalau di masa lalu kita memiliki kesalahan, kekurangan, dosa, aib, kita jadikan hari ini untuk menyesalinya, dan kita pun pada hari ini memperbaikinya, lalu kita tetapkan, maka di hari berikutnya saya harus lebih baik lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang beruntung. Pas jam 11 kurang 15 menit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Ke Bandung jangan lupa berkunjung ke alun-alun. Di Masjid Raya Bandung ada kajian dari Himpunan Mubalik Bandung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.